Perkenalkan, nama saya Marcelin Eleonora Josephine Irawan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dengan konsep 5W tambah 1H dengan TP, yakni menganalisis kebijakan masa reformasi. Jadi masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri berlangsung sejak tanggal 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004 setelah ia menggantikan Abdurrahman Wahid melalui proses konstitusional di MPR, di mana periode ini berada dalam fase transisi pasca reformasi 1998 ketika Indonesia masih menghadapi krisis multidimensi, ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari krisis moneter, instabilitas politik, ancaman disintegrasi nasional, serta tuntutan besar terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan demokrasi. Karena itu, ciri khas pemerintahan Megawati adalah konsolidasi dan stabilisasi baik dalam bidang politik, ekonomi maupun keamanan dengan pendekatan yang relatif cenderung menjaga keseimbangan kekuatan politik. Dalam bidang politik dan ketatanegaraan, masa ini penting karena melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dimulai sebelumnya dan mempersiapkan sistem demokrasi yang lebih langsung, yang dimana salah satu tonggak besarnya adalah terselenggaranya pemilu 2004 dan pemilihan presiden secara langsung pertama dalam sejarah Indonesia yang kemudian dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, yang dimana masa ini pula dibentuk lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 yang berperan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa periode tersebut berfungsi sebagai jembatan dari sistem lama menuju sistem demokrasi yang lebih mapan. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi dibentuk melalui Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2003. Pembentukan KPK merupakan respon atas rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi, serta sebagai bagian dari tuntutan reformasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Kehadiran KPK menjadi salah satu warisan paling signifikan di periode ini karena memperkuat sistem pengawasan dan penindakan terhadap praktik korupsi yang berada dalam tingkat yang tinggi. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Megawati berfokus pada pemulihan stabilitas makroekonomi. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga internasional seperti IMF untuk menyelesaikan program restrukturisasi ekonomi. Nilai tukar rupiah relatif lebih stabil dibandingkan akhir tahun 1990-an, inflasi dapat ditekan, dan pertumbuhan ekonomi secara bertahap meningkat. Namun, kebijakan ekonomi juga menuai kritik, terutama terkait dengan privatisasi beberapa BUMN dan kenaikan harga BBM yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut dianggap perlu untuk menyehatkan APBN dan mengurangi beban subsidi, tetapi di sisi lain memicu protes sosial. Dari segi keamanan dan keutuhan wilayah, pemerintah menghadapi tantangan serius di beberapa daerah seperti Aceh, yaitu konflik antara pemerintah dan gerakan Aceh Merdeka memuncak hingga pada tahun 2003 diberlakukan status darurat militer. Kebijakan ini diambil dengan alasan menjaga integritas NKRI, meskipun juga menimbulkan kontroversi terkait dengan hak asasi manusia. Sementara itu, di Papua diterapkan kebijakan otonomi khusus sebagai upaya meredam tuntutan separatisme dan memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah dan mengelola sumber daya dan pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga menghadapi ancaman terorisme, terutama setelah peristiwa bom Bali tahun 2002 yang mendorong penguatan regulasi dan kerjasama dalam keamanan internasional. Wilayah yang merasakan dampak kebijakan pada masa ini pada dasarnya adalah seluruh bagian dari Indonesia, karena kebijakan ekonomi dan politik berskala nasional. Daerah konflik seperti Aceh dan Papua merasakan dampak langsung kebijakan keamanan dan otonomi, sementara kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan merasakan dampak kebijakan ekonomi, stabilisasi perbankan, serta reformasi kelembagaan. Pembentukan KPK juga berdampak nasional karena memperkuat mekanisme pemberantasan korupsi di berbagai sektor pemerintahan. Alasan utama dikeluarkannya berbagai kebijakan krusial pada masa itu adalah kondisi Indonesia yang masih rapuh pasca krisis dan transisi kekuasaan. Pemerintah perlu memastikan stabilisasi agar demokrasi tidak kembali mundur, menjaga kepercayaan investor, dan mempertahankan kesatuan nasional di tengah ancaman konflik dan terorisme. Selain itu, tekanan publik untuk memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum mendorong lahirnya lembaga-lembaga baru dan regulasi yang lebih tegas.
Dampak periode pemerintahan Megawati terhadap masyarakat bersifat campuran. Di satu sisi, stabilitas politik relatif terjaga hingga akhir masa jabatan, pertumbuhan ekonomi mulai membaik, lembaga demokrasi makin kuat, dan KPK lahir sebagai simbol komitmen anti korupsi. Di sisi lain, sebagian masyarakat merasakan beban ekonomi akibat kenaikan harga BBM dan terbatasnya penciptaan lapangan kerja. Kritik juga muncul terhadap gaya kepemimpinan yang kurang komunikatif, namun secara historis periode tersebut dapat dipahami sebagai masa konsolidasi dan fondasi, sebuah fase penting yang menyiapkan Indonesia memasuki era demokrasi elektoral langsung dan penguatan institusi hukum di tahun-tahun berikutnya. Jadi sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.